Hai movie lover, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sebuah film yang berjudul Hotel Like. Film ini dirilis di Korea pada tahun 2019. Film ini layak untuk dibahas karena terdapat banyak sekali misteri-misteri yang disajikan di dalamnya. Dan apabila dilihat sekilas sangat membingungkan. Maka, bagi kalian yang mungkin tidak memiliki waktu untuk menonton film tersebut secara full atau mungkin malas membaca subtitle, silahkan simak saja video ini sampai selesai. Satu lagi, jika kalian merasa terhibur dengan video-video yang ada di channel ini, maka silahkan klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya yang akan kami upload ke depan. Ya sudah, jangan berlama-lama, langsung saja kita membahas filmnya. Tokoh utama film ini diperankan oleh artis cantik dari Korea yang bernama Lee Sin Young. Dalam film ini, artis cantik kelahiran tahun 97 yang bernama Lee Sin Young itu berperan sebagai Yumi, yang selalu diteror oleh hantu gentayangan yang penyebab kematiannya masih menjadi misteri. Teror itu semakin mengganggu Yumi ketika ia tiba di sebuah hotel untuk mengantarkan adiknya kepada bibinya yang tak lain adalah pemilik hotel tersebut. Hotel itu merupakan tempat tinggal masa kecil Yumi bersama ibunya yang sudah meninggal akibat bunuh diri. Sebenarnya, Yumi sendiri kurang yakin kalau ibunya itu mati karena bunuh diri. Namun, ia tidak menghiraukan keraguannya karena ia tidak begitu menyukai ibunya yang memiliki sifat aneh seperti orang gila. Terkadang diam, terkadang juga berbicara, namun tak jelas. Bahkan, ia sering melihat ibunya pergi ke semak-semak di dekat hotel dan berdiri seperti penampakan roh gentayangan. Kembalinya Yumi ke hotel ini mengingatkannya akan hal-hal aneh tersebut. Yumi berniat lekas pergi setelah menitipkan adiknya kepada bibinya. Namun keinginan Yumi berubah setelah mendengar curhatan bibinya yang masih berduka atas kematian Yunhee, yaitu ibunya Yumi. Selama ini ia harus mengurus hotelnya hanya dengan seorang pelayan wanita bernama Yirin. Bibinya Kyung Sun juga masih terpukul oleh kematian anak lelaki sematawayangnya, sehingga setelah itu Yumi mengurungkan niatnya untuk pergi dari hotel dan tetap tinggal di sana bersama adiknya. Disinilah adegan demi adegan menyeramkan dalam film ini dimulai. Hingga pada suatu ketika, adik Yumi yang masih kecil itu mengajak kakaknya bermain petak umpet. Wajar memang seorang kakak mengikuti keinginan seorang adik, walaupun terkadang hal itu tidak diinginkan olehnya. Namun, bagaimana perasaan kalian jika bermain petak umpet seperti Yumi dengan adiknya yang diganggu hantu gentayangan? Tentu sangat menyeramkan. Tak berhenti di situ, sosok gentayangan tersebut terus-menerus meneror Yumi di mana saja, kapan saja, sehingga Yumi tak bisa tidur lelap. Tapi uniknya, Yumi memang merasa terganggu. Namun, dia sama sekali tidak merasa takut dengan penampakan-penampakan semacam itu. Hingga pada suatu ketika, Yumi diperingatkan oleh pelayan hotel untuk segera pergi meninggalkan hotel dan tidak menitipkan adiknya yang masih kecil kepada bibinya. Walaupun pelayan hotel ini terlihat judes, tetapi ia peduli dan menceritakan keanehan hotel tersebut demi kebaikan Yumi dan adiknya. Pelayan hotel tersebut sebenarnya menyadari ada hal aneh yang terjadi di hotel, karena sebelumnya tidak ada seorang pun yang betah bekerja di hotel itu. Hingga pada suatu malam, Yumi yang selalu diteror sosok gentayangan pergi ke sebuah kamar yang mana kamar tersebut merupakan kamar masa kecilnya di saat ia masih tinggal bersama ibunya. Di sana, Yumi memanggil-manggil nama ibunya sambil menangis dan memukul pintu kamar tersebut dengan tangannya. Ia mempertanyakan kepada ibunya kenapa selalu mengikutinya. Disinilah misteri pertama terpecahkan. Dan kita bisa tahu, ternyata sosok roh gentayangan yang selama ini menerornya adalah ibunya sendiri. Mungkin sepatutnya Yumi jangan menganggap hal ini sebagai teror, karena bisa saja hal ini disebabkan oleh kerinduan seorang ibu terhadap anaknya. Tapi bagi Yumi, hal tersebut justru membuatnya semakin benci kepada ibunya. Kemudian, di malam hari, Yumi memutuskan untuk pergi dari hotel tersebut. Namun, tiba-tiba di tengah perjalanan, bibinya menelpon dan memberi kabar bahwa adiknya menghilang. Sehingga seketika itu juga, Yumi memutuskan untuk kembali ke hotel. Sesampainya di hotel, Yumi melihat sudah ada 2 detektif kepolisian di sana yang datang atas permintaan bibinya.
Yumi sangat gelisah dan meronta atas kejadian itu, terlebih lagi ditambah dengan hilangnya Yerin, si pelayan hotel. Namun, bibinya meminta Yumi agar menenangkan diri dan menyerahkan segala perkara tersebut agar diurus oleh kepolisian. Keesokan harinya, Yumi pergi ke taman bermain yang tidak jauh dari hotel untuk mencari adiknya yang hilang. Yumi merasa adiknya diambil oleh roh ibunya yang gentayangan. Di kejauhan, ia melihat seorang anak sedang berjalan bergandengan tangan dengan seorang ibu-ibu. Ia ingin mengejarnya karena mereka sangat mirip dengan adiknya dan ibunya Yumi. Namun, tiba-tiba bibinya datang dan menghentikan Yumi karena yang dilihat Yumi bukanlah ibu dan adiknya melainkan orang lain. Yumi masih merasa gelisah karena masalah-masalah yang dihadapinya. Hingga keesokan harinya, Yumi kembali lagi ke taman bermain tersebut untuk mencari adiknya setelah apa yang dilihatnya kemarin. Di tengah pencariannya itu, Yumi bertemu dengan seorang pelajar laki-laki yang sebelah matanya tertutup. Laki-laki itu menawarkan bantuan kepada Yumi untuk mencari adiknya. Kemudian, Yumi dan laki-laki itu kembali ke hotel untuk mencari adiknya Yumi. Karena menurut si laki-laki tersebut, adiknya berada di hotel. Yumi dan laki-laki tersebut memasuki sebuah ruang bawah tanah yang sangat gelap. Laki-laki itu mulai menutup matanya yang tidak cacat dengan penutup mata yang cacat dan mengeluarkan sebuah tongkat tunanetra. Ia mulai mencari menggunakan pengetahuan jenayangnya. Tak lama kemudian, ia merasakan kehadiran sesuatu. Laki-laki itu mulai berbicara dengan makhluk yang tak kasat mata. Laki-laki itu menyuruh makhluk itu menjawab dengan kode ketukan. 1 ketukan untuk jawaban iya dan 2 ketukan untuk jawaban tidak. Dari hasil dialog tersebut, Yumi mengetahui bahwa adiknya dalam keadaan hidup. Tiba-tiba, sesuatu yang sangat mengerikan terjadi. Si laki-laki itu diserang oleh sesuatu. Kemudian, dia melihat seorang wanita yang tergeletak di lantai dalam kondisi berlumuran darah serta kepala yang sudah terpisah dari tubuhnya. Hingga akhirnya, laki-laki itu kabur dan menyuruh Yumi segera pergi dari hotel tersebut. Tetapi, Yumi tidak mau pergi sebelum menemukan adiknya. Di malam harinya, Yumi dikagetkan dengan kedatangan Yinri, si pelayan hotel yang ikut hilang di hari yang sama dengan adiknya. Yinri hanya berdiri di pintu kamar Yumi dan kembali memperingatkan Yumi bahwa hotel tersebut sangat berbahaya dan bibinya memiliki rahasia yang sangat menakutkan hingga membuat Yerin seperti orang gila selama bekerja di situ. Yang membuat Yerin stres seperti orang gila adalah keadaan hotel yang menyeramkan hingga dia sering diteror oleh sosok gentayangan. Dia juga curiga kalau bosnya memiliki rahasia yang menakutkan. Karena itulah, ia meminta Yumi untuk meninggalkan hotel. Yumi merasa penasaran tentang cerita yang mungkin berkaitan dengan ibunya, tetapi Yerin tidak mau menceritakan lebih dari itu dan pergi meninggalkan Yumin. Yumin yang penasaran mengikuti Yerin ke kamarnya. Sampai di sana, Yumi mengalami hal yang sangat mengerikan. Mengapa tidak? Tiba-tiba, sosok mayat jatuh menimpanya di kamar mandi. Yerin dengan keadaan leher terikat tali simpul seperti orang bunuh diri. Mayat tersebut tidak lain adalah Yerin, yang beberapa menit yang lalu mendatangi kamarnya dan berbicara dengannya layaknya manusia biasa yang masih bernyawa. Yumi teriak histeris mengalami hal itu dan pergi menemui bibinya. Kemudian sang bibi menelpon polisi kepercayaannya. Setelah insiden tersebut, Yumi yang ketakutan duduk di lobi hotel dengan tubuh yang gemetar dan sempat ada tangan memegang pundak Yumi. Yumi mengira itu bibinya, rupanya bukan. Karena pada saat yang sama dia melihat bibinya sedang berbicara dengan polisi tidak jauh di depannya. Dia di ketika itu sangat terkejut. Karena pada saat yang sama dia melihat bibinya sedang berbicara dengan polisi tidak jauh di depannya. Lalu polisi tersebut bertanya kepadanya tentang kejadian yang mengerikan tersebut. Namun, bibinya meminta polisi untuk menghentikan bertanya panjang lebar kepada Yumi karena keadaan Yumi yang masih sangat panik. Sang polisi mengabulkan permintaan bibinya dan meninggalkan hotel. Keesokan harinya, sang bibi bertemu dengan polisi kepercayaannya di sebuah kafe. Polisi itu meminta sang bibi untuk segera menyudahi perbuatannya yang membuat sang bibi terancam dijerat hukum pidana. Di sini kita bisa tahu, ternyata serangkaian kasus penemuan mayat selama ini mengarah pada hotel sang bibi.
dan polisi tersebut ikut membantu sang bibi agar terlepas dari jeratan hukum. Kemudian Yumi yang mengkhawatirkan adiknya pergi ke kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasus hilangnya sang adik. Tetapi polisi malah mencurigai Yumi sendiri yang menyebabkan adiknya tiba-tiba hilang. Yumi pergi dengan marah dan kecewa atas sikap polisi setempat. Ia segera pulang ke hotel. Kepergiannya dari kantor polisi dilihat oleh polisi kepercayaan sang bibi dan mengikutinya ke hotel. Sesampai di hotel, Yumi tidak melihat sang bibi. Lalu ia melihat sebuah pintu terbuka dan Yumi masuk ke dalamnya. Di balik pintu tersebut terdapat sebuah lorong yang sepertinya mengarah ke sebuah ruangan. Di sana, Yumi kembali terkejut karena menemukan sesosok laki-laki di atas sebuah kursi dan memakai topeng kelinci. Bermodalkan keberanian, Yumi yang penasaran akan lelaki tersebut mencoba mendekat dan membuka topeng laki-laki itu. Setelah membuka topeng, Yumi merasa sangat panik. Rupanya, laki-laki itu tidak lain adalah putra bibinya. Dengan muka yang sangat menyeramkan serta tubuh yang sudah diawetkan. Padahal selama ini sepengetahuan Yumi, putra bibinya telah meninggal bunuh diri. Polisi yang mengikuti Yumi tiba di ruangan tersebut dan menodong Yumi dengan pistol karena melihat Yumi dalam keadaan memegang serpihan kaca dengan seorang yang terbaring di kursi. Tiba-tiba terdengar suara benturan dinding di ruangan sebelah. Polisi menyuruh Yumi diam di tempat, kemudian polisi itu pergi memeriksa suara tersebut. Polisi itu terkejut dengan apa yang dilihatnya di sana. Ternyata, suara tersebut disebabkan oleh adiknya Yumi yang sedang membenturkan kepalanya ke dinding seperti orang yang sedang kesurupan. Polisi tersebut melihat sesuatu yang mencurigakan pada lubang kecil yang disebabkan oleh benturan kepala adik Yumi. Sang polisi membongkar dinding tersebut dengan kedua tangannya yang isinya sangat mengerikan dan mengagetkan mereka bertiga. Di dalamnya terdapat potongan-potongan tubuh manusia yang telah diawetkan. Polisi tersebut langsung mencurigai itu semua adalah perbuatan pemilik hotel tersebut yang selama ini ia lindungi. Tiba-tiba, sang bibi muncul dari belakang polisi tersebut dan menusuknya tepat di leher hingga tewas. Kemudian, adegan berpindah memperlihatkan Yumi pingsan terikat di kursi dengan kondisi baju yang sudah diganti dan lengannya berdarah. Telah diiris-iris oleh bibinya. Yumi terbangun dan bertanya kebenaran tentang penyebab kematian ibunya kepada bibinya. Mengapa bibinya melakukan semua ini kepada mereka yang sangat menyayanginya sambil mencoba melepaskan diri dari ikatan. Sang bibi mengakui bahwa semua kasus pembunuhan orang-orang di hotel adalah perbuatannya. Namun bibinya membuat seolah mereka itu terlihat seperti bunuh diri. Karena sebenarnya sang bibi sangat terpukul dikala putranya bunuh diri dan ia sendiri berubah menjadi wanita psikopat. Dia membuat semua yang mengetahui rahasianya menjadi korban kegilaannya termasuk ibunya Yumi. Akhirnya Yumi pun tahu kalau sebenarnya ibunya mati dibunuh oleh bibinya sendiri. Dan gilanya lagi, sang bibi kali ini ingin membunuh Yumi dan mengawetkannya untuk menjadikan Yumi sebagai pendamping anaknya yang telah mati. Sebetulnya, selama ini sang bibi memang sudah merencanakan hal tersebut. Dari awal kedatangan Yumi ke hotel itu, dia ingin mengawetkan Yumi sebagai pasangan anaknya yang telah mati. Sehingga di saat Yumi pergi, adiknya sengaja disembunyikan agar Yumi mau kembali. Namun, keberuntungan masih berpihak pada Yumi. Saat bibinya masuk, dia pura-pura pingsan. Hingga tibalah kesempatan dia bangun dan memukul bibinya dengan pot bunga yang membuat bibinya pingsan. Yumi berlari mencari adiknya, lalu mereka kembali ke ruangan tersebut untuk memastikan keadaan bibinya. Namun di ketika itu dia mendapati bibinya sudah tidak ada lagi. Sang bibi mencoba membunuh Yumi dengan pisau. Yumi menyuruh adiknya lari. Di saat Yumi hampir terbunuh dengan keadaan tercekik oleh sang bibi, hal aneh pun terjadi lagi. Liontin berbentuk pisau tajam bergerak mendekat ke tangan Yumi dengan sendirinya dan Yumi menusuk sang bibi di kepala memakai liontin tersebut. Mungkin saja yang menggerakkan liontin itu adalah roh ibunya Yumi. Kemudian Yumi lari ke mobil dan pergi dari sana bersama adiknya.
Nah, Movie Lover, film ini diakhiri dengan adegan sang bibi menghela nafas terakhir yang berhalusinasi bahwa putranya menghampirinya dan mengantarkan kematiannya dengan penuh kasih sayang.